Apa kata dia? Kanan nasu ahla riddah, semua manusia murtad setelah Nabi Muhammad meninggal. Kalau begitu saya pun murtad. Na'udzubillah. Illa salasatun, kecuali tiga. Yang tak murtad itu tiga. Wa manis salasa, siapakah yang tiga itu? Miqdad bin Aswad, Abu Dzar al-Ghifari, Salman al-Farisi. Lain daripada itu murtad. Seharusnya Ustadz ini merujuk kepada penjelasan ulama mengenai riwayat tersebut, karena dapat mengeluarkan pula dari Islam seperti Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, dan Imam Husain alaihimussalam, dan yang lainnya jika riwayat tersebut dipahami menggunakan logika Ustadz ini. Dan satu hal yang harus diketahui oleh Ustadz ini, bukan berarti setiap riwayat yang sanadnya sahih lantas tidak melihat redaksi riwayatnya. Sekarang mari kita lihat apa makna murtad menurut pandangan ulama Syiah. Dalam kitab At-Thaharah karya Imam Khomeini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Muassasah Al-Imam Al-Khomeini, cetakan pertama tahun 1421 Hijriah, halaman 446. Imam Khomeini berkata, barangkali apa yang telah kami sebutkan itulah rahasia dari riwayat yang menyatakan bahwa manusia berbalik atau murtad setelah Rasulullah kecuali 4 orang atau kurang atau lebih. Yang tampak tidak dimaksudkan kemurtadan seluruh manusia, baik mereka yang hadir di negeri turunnya wahyu maupun yang tidak. Dan ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan berbaliknya manusia adalah pengingkaran terhadap perjanjian wilayah, yaitu kepemimpinan, meskipun secara lahiriah dan karena takiyah, bukan kemurtadan dari Islam. Kami tegaskan, bukan murtad dari Islam. Dan makna inilah yang lebih dekat atau lebih kuat. Apakah benar kelompok Syiah mengatakan bahwa para sahabat seluruhnya kafir? Dalam kitab Al-Kafi, karya Al-Kulaini, salah seorang ulama Imamiyah, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Murtado, cetakan pertama tahun 2005, halaman 584, diriwayatkan dari Abu Ja'far berkata, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sholat subuh berjamaah di Irak. Ketika beliau selesai sholat, beliau alaihissalam memberikan nasihat kepada mereka. Lalu beliau menangis dan membuat mereka menangis karena takut kepada Allah. Kemudian beliau berkata, demi Allah, aku telah berjanji kepada kaum pada zaman kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi, sesungguhnya kondisi mereka, yaitu para sahabat, pada pagi dan sore hari dalam kondisi kusut, berdebu dan kelaparan. Di antara mata mereka seperti ada gangguan. Mereka menghabiskan malam hari dengan bersujud pada Tuhan. Mereka saling melakukan ruku dan sujud. Mereka bermunajat kepada Tuhan dan meminta kepada Allah untuk melepaskan leher-leher mereka dari api neraka. Demi Allah, aku telah melihat mereka dalam kondisi seperti ini. Mereka para sahabat, termasuk orang-orang yang takut kepada Allah. Alama Al-Majlisi mentaklik dalam kitabnya Mir'atul Uqul, karya Al-Majlisi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 9 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Islamiyah, cetakan ketiga tahun 1375 Hijriah, halaman 248. Al-Majlisi menilai hadis ke-21 sahih. Semoga Ustadz yang mulia dapat menyimpulkan bagaimana posisi sahabat di hadapan kelompok Imamiyah dengan ucapan dari Imam Ali bin Abi Thalib di atas tadi. Dalam kitab Mustadrak Safinah Al-Bihar, karya Asy-Syahrudi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 6 yang diterbitkan oleh Muassasah An-Nashril Islami, halaman 173. Pada bab hal-hal yang berkaitan dengan para sahabat Rasulullah, bab kemuliaan kaum Muhajirin dan Ansor, seluruh para sahabat dan para tabi'in, serta kondisi-kondisi mereka. Alama Syahrudi berkata, pada hadis yang sahih dari Hisham bin Salim dari Abu Abdillah, yaitu Imam Shadiq alaihissalam, berkata, para sahabat Rasulullah berjumlah 12.000 sahabat, 8.000 dari kota Madinah, 2.000 dari
kota Mekah, dan 2.000 sahabat yang termasuk orang-orang yang dibebaskan, yaitu Tulaqo. Tidak perlu dinilai apakah mereka kelompok Qadariyah, Murji'ah, Haruriyah, bukan juga Mu'tazilah, serta bukan juga orang-orang yang memiliki berbagai macam pendapat, yaitu dalam masalah agama. Mereka menangis siang dan malam hari, seraya mengatakan, cabutlah ruh-ruh kami sebelum kami memakan roti adonan, yaitu dalam keadaan lapar. Dengan demikian, orang yang masih mengatakan bahwa mazhab Imamiyah mengkafirkan seluruh para sahabat, demi Allah, orang ini tidak berlaku adil. Sekarang mari kita simak pendapat salah satu marja besar Ayatullah Al-Uzma, As-Sayyid Muhammad Hussein Ash-Shirazi, tentang hal pengkafiran sahabat dalam kitab Syiah wa Tashayyu, karya Sayyid Muhammad Hussein Ash-Shirazi, salah satu ulama Imamiyah, yang diterbitkan oleh Hay'ah Muhammad Al-Amin, cetakan kedua tahun 2003. Halaman 185. Pertanyaan, apakah benar Syiah mengkafirkan seluruh para sahabat dan melaknatnya? Sayyid menjawab, ini adalah dusta, fitnah, dan tipu muslihat. Tidak ada yang mengatakan demikian kecuali orang yang ingin menambah perpecahan umat. Yang ingin kami tanyakan kepada Ustadz yang mulia itu, apa pengertian murtad yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari berikut ini? Dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang diterbitkan oleh Dari bin Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 1633, hadis nomor 6585. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, sekelompok sahabatku akan datang kepadaku pada hari kiamat, lalu mereka diusir dari telaga. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak mengetahui perubahan apa yang telah mereka perbuat sepeninggalmu. Sesungguhnya mereka itu kembali murtad. Pada halaman 1633, hadis nomor 6587, diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau sallallahu alaihi wa alihi bersabda, ketika kami berdiri, tiba-tiba ada serombongan manusia, hingga jika ketika aku telah mengenal mereka, ada seseorang muncul di antara aku dan mereka, dan mengatakan, ayo kemari. Saya bertanya, kemana? Dia menjawab, ke neraka. Demi Allah, saya bertanya, ada apa dengan mereka? Dia menjawab, sesungguhnya mereka berbalik ke belakang, yaitu ke agama mereka yang semula, sepeninggalmu, dengan melakukan murtad. Kemudian tiba-tiba ada serombongan manusia, hingga jika ketika aku telah mengenal mereka, ada seseorang muncul di antara aku dan mereka seraya berkata, ayo kemari. Saya bertanya, kemana? Dia menjawab, ke neraka. Demi Allah, saya bertanya, ada apa dengan mereka? Dia menjawab, sesungguhnya mereka berbalik ke belakang sepeninggalmu dengan melakukan murtad, dan aku mengira bahwa tak ada yang selamat dari mereka selain sudah seperti unta yang keliaran siang malam, yaitu menandakan hanya sedikit. Apakah menurut Ustadz pengertian murtad dalam Sahih Al-Bukhari adalah keluar dari agama Islam? Sebab jika memang demikian, maka secara tidak langsung Ustadz tersebut telah meyakini bahwa banyak para sahabat Nabi yang telah keluar dari Islam. Bahkan di riwayat lain terdapat pernyataan dari Ummul Mukminin Aisyah tentang keadaan manusia setelah Rasulullah wafat. Dalam kitab Fadailus Sahabah karya Ahmad bin Hambal yang ditahqiq oleh Wasiullah Abbas, jilid 1, yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan pertama tahun 1983, halaman 98. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wa alihi wafat, bangsa Arab menjadi murtad dan kemunafikan mencuat di Madinah. Muhaqqiq berkata, sanadnya sahih. Bagaimana pendapat Ustadz tentang pernyataan beliau tersebut? Karena itu kami sarankan, sebelum membaca atau mengkritisi riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab Madrasah Ahlul Bait, sebaiknya Anda membaca lebih dahulu riwayat-riwayat yang ada pada buku Anda.